Semua dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan proyek yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Web dan Mobile GPD Jemaat Sibulele Balige. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung digitalisasi pelayanan gereja dengan menyediakan platform yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi gereja kepada masyarakat serta mengelola data jemaat secara lebih efektif dan terstruktur. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah proses penyampaian informasi yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan informasi, kesulitan dalam pengelolaan data jemaat, serta risiko kehilangan atau ketidakkonsistenan data. Selain itu, pelayanan administrasi gereja juga belum terintegrasi dalam satu sistem digital. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses informasi gereja seperti profil gereja, jadwal ibadah, pengumuman, galeri kegiatan, renungan harian, hingga layanan pengajuan surat secara online. Sistem juga menyediakan fitur pengelolaan data jemaat yang aman dan terpusat. Target pengguna aplikasi ini adalah masyarakat umum sebagai pengunjung website, jemaat terdaftar, ketua rayon, serta admin gereja atau pendeta yang bertugas mengelola seluruh informasi dan data jemaat. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pelayanan dan pengelolaan informasi gereja menjadi lebih cepat, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna. Yang kedua, kita akan masuk ke demo aplikasi dan multiplatform. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi pertama di web. Jadi pada web yang telah kami kembangkan bahwa di sini ada beberapa fitur seperti eh, di bagian publik ada fitur beranda, profil gereja, jadwal ibadah, pelayanan, galeri kegiatan, pengumuman, serta kontak. Dan juga di bagian mobile di tampilan publik itu sama seperti web di mana ada beranda, jadwal ibadah, profil gereja, pelayanan, galeri foto, pengumuman, kontak lokasi. Dan jika kita masuk sebagai eh, ketua, maka eh, fitur yang muncul yaitu renungan harian, jadwal ibadah rayon, request surat, pengumuman jemaat, dan manajemen ibadah. Dan jika kita login sebagai jemaat aktif, kita memiliki fitur yaitu renungan harian, jadwal ibadah, request surat, dan pengumuman jemaat. Dan role terakhir jika kita eh, masuk sebagai admin, maka fitur yang muncul yaitu ada dashboard, manajemen jemaat, konten dan publikasi serta eh, jadwal dan rayon. Hal ini juga terintegrasi dengan tampilan di mobile. Jadi pada tampilan mobile kami, saya akan coba masuk sebagai admin. Nah, pada admin ini juga terdapat seperti yang di aplikasi web bahwa ada beranda jemaat, ada konten yang berisi pengumuman renungan, galeri, ada agenda. Yang dalam agenda ini ada ibadah, kegiatan, jadwal rayon, serta yang terakhir itu ada profil. Jadi kita akan mencoba bahwa aplikasi ini benar-benar terhubung backend yang sama, bukan data yang tergolong dummy. Misal kita coba di bagian admin di website. Jika kita ingin misal eh, menambahkan akun jemaat, misalkan namanya misalnya Pendeta Joshua, kita buat nama emailnya itu joshua@gpd.com, Joshua 123. Kita buat dia sebagai pendeta atau admin, kita memilih, oh sebentar kita harus membuat eh, rayonnya dulu.
buat rayon Bali G, buat kecamatan Bali G. Ketika RAM sudah berhasil, kita dapat menambahkan akun jemaat buat pendeta Yosua. Ya, 1, 2, 3. Halnya itu buat ketua rayon, buat Bali. Nah, di sini berhasil kita mendaftar manajemen jemaat, di mana tadi kita mendaftar pendeta Joshua. Maka kita akan membuktikan eh, apakah di bagian aplikasi mobile juga terintegrasi bahwa pendeta Joshua ini juga ada. Dapat kita lihat bahwa pendeta Joshua ini juga terdaftar di bagian mobile, yang artinya bahwa ketika saya menambahkan data di bagian manajemen jemaat di web, di mobile juga terintegrasi, artinya bagian itu saling terhubung dan tidak dummy. Kemudian untuk responsif dari UI yang telah kami buat, bahwa ukuran jendela browser dari lebar desktop menjadi sempit atau ukuran handphone ini, di mana dia itu berubah secara cerdas, di mana saat kami membuka dia di dalam mobile, maka dia akan mengikuti UI eh, secara otomatis, beradaptasi menjadi list satu kolom seperti itu. Dan untuk error handling yang kami gunakan, misalnya jika kita keluar, kita salah memasukkan password, eh, maka akan muncul notifikasi sistem menangkap respon error dari teknis yang dibangun. Kemudian, misal kita mematikan eh, servernya itu misal dari Docker, maka saat koneksi hilang, maka sistem error handling juga yang di API client itu langsung mendeteksi koneksi timeout dan memberitahu pengguna untuk mengecek koneksi internetnya. Dan UI tetap stabil dan tidak tertutup tiba-tiba. Mungkin itu cukup demo singkat dari aplikasi yang kami bangun. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi GPDI Mobile ini bangun dari seksi teknis. Sini kami mengadopsi struktur folder feature first approach yang dipadukan dengan prinsip clean arsitektur. Hal ini membuat aplikasi sangat scalable dan mudah di maintenance. Jadi di sini pertama ada library lib features. Nah, ini adalah seperti jantung aplikasi di mana fitur-fitur besar seperti atau autentikasi, jemaat publik dan jemaat aktif itu memiliki foldernya sendiri. Lalu ada folder UI, ini berisi file-file presentasi seperti widget atau screen, seperti login, screen dart, nah, itulah contohnya. Di sini folder ini fokusnya murni pada tampilan. Lalu ada folder model, ini berisi cetak biru data seperti event model Dart yang memetakan JSON dari API menjadi objek Dart. Lalu ada model services, di mana ini seperti lapisan komunikasi keluar. Jadi kalau contoh filenya ada event service Dart, di sini tempat logika networking dan pemanggilan API. Lalu ada folder providers, yaitu lapisan state management, seperti contohnya itu content provider Dart yang menghubungkan UI dengan service. Lalu ada juga eh, folder main Dart yang ada di library. Yang ini merupakan titik awal aplikasi di mana konfigurasi global dan rute itu didefinisikan. Lanjut ke follow aplikasi oleh Moses.
Baiklah, kita akan masuk ke flow aplikasi. Jadi, alur data dalam aplikasi ini berjalan secara searah untuk menghindari bug yang sulit dilacak. Mari kita ambil contoh saat pengguna login atau mengambil data event. Yang pertama, UI atau user interface-nya. Pengguna melakukan aksi, misalnya klik tombol login. Yang kedua, provider, yaitu logic layer-nya. UI memanggil fungsi di provider. Provider akan mengubah status menjadi is loading-nya sama dengan true. Yang ketiga, service atau data layer. Provider memanggil service. Service melakukan HTTP request ke server atau API menggunakan endpoint yang dituju. Lalu yang selanjutnya, model dan server. Server mengirimkan respon JSON, service mengubahnya menjadi model, dan mengembalikannya ke provider. Lalu UI update. Provider memberikan notifikasi ke UI atau dengan notify listener, dan UI akan merender ulang tampilan sesuai data terbaru. Masuk ke pemisahan UI dan logic. Kemudian kita masuk ke dalam pemisahan UI dan logic, di mana kami menerapkan prinsip separation of concern, yaitu pemisahan tanggung jawab secara ketat. Di mana networking dipisah, tidak ada kode HTTP atau pemanggilan API langsung di dalam web widget, semua dikelola di dalam folder service. Kemudian state yang dipisah dapat dibandingkan ataupun logika bisnisnya, dan variabel penampung data berada di providers. Ini mengakibatkan widget tidak menyimpan data dalam jangka panjang untuk dalam sistem pemisahan UI dan logiknya. Kemudian out dipisah untuk manajemen sesi token, login status, dan juga memiliki fitur tersendiri. Sehingga keamanan aplikasi lebih terjamin akan adanya sistem token yang sudah manajemen sesi dari user. Kemudian hasilnya UI kita sangat bersih dan widget hanya bertugas menampilkan data dan mengirimkan input pengguna ke lapisan yang ada di bawahnya. Dengan begitulah fungsi dari pemisahan UI dan logic dari proyek kami. Di state manajemennya, itu dia untuk mengelola kondisi aplikasi. Kami menggunakan provider sebagai state manajemen utamanya. Kenapa pakai provider? Karena dia ringan, efisien, dan merupakan standar industri Flutter untuk memisahkan UI dan bisnis logiknya. State flow-nya, dia yang pertama itu data mengalirkan dari provider ke UI menggunakan customer atau content words. Yang selanjutnya itu aksinya itu mengalir dari UI ke provider menggunakan context read. Setelah itu dia nanti akan di reaktivitasnya saat data di server berubah, kita cukup memperbarui providernya dengan secara otomatis. Semua bagian UI yang menggunakan data tersebut akan terupdate secara real time tanpa memerlukan mereload seluruh halamannya. Atau bisa kita bilang dia mengurangi penggunaan set state yang berlebihan. Dengan arsitektur yang rapi seperti kami buat ini, pengembangan fitur baru di GPDI Mobile dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengganggu fitur yang sudah ada, serta memudahkan tim pengembang lainnya untuk berkolaborasi dan mengembangkannya lebih lanjut lagi. Dalam aplikasi mobile, performa adalah segalanya. Kami menggunakan prinsip asynchronous programming dengan kata kunci asinkron dan await di hampir seluruh bagian aplikasi. Pertama, ada asynchronous dan non-blocking, di mana saat aplikasi mengambil data dari server, proses tersebut tidak akan menghentikan alur utama atau main thread-nya. Artinya, aplikasi tidak akan membeku atau freeze saat menunggu respon dari internet. Kemudian yang kedua itu UI tetap responsif, di mana pengguna masih bisa menekan tombol lain, melakukan scroll, atau melihat animasi loading sementara data sedang diunduh di latar belakang. Ini memberikan pengalaman pengguna UX yang sangat mulus.
Bagaimana aplikasi mengambil data? Untuk komunikasi data, kami menggunakan library Dio yang dibungkus dalam sebuah kelas API client di folder core atau network. Yang pertama, centralized client. Semua request seperti get, post, delete melewati satu gerbang utama. Di sini, kami secara otomatis menyuntikkan bearer token ke dalam header menggunakan interceptors. Jadi, setiap request ke API sudah terautentikasi secara otomatis tanpa perlu kita tulis manual berulang kali. Yang kedua, pemetaan otomatis. Di lapisan service, kita menggunakan await untuk menunggu hasil dari API client. Begitu data JSON datang, data tersebut langsung kita teruskan ke model untuk diolah. Untuk contohnya bisa dilihat di event service, fungsi get admin worship berjalan secara asinkronus untuk mengambil jadwal ibadah dari server. Selanjutnya itu penanganan error atau error handling. Di mana aplikasi yang baik itu bukan hanya aplikasi yang berjalan saat internet, tapi juga yang tangguh saat terjadi kendala. Kami memiliki mekanisme error handling yang tersentralisasi. Di mana contohnya saat internet mati, jika koneksi terputus atau server tidak merespon dalam 15 detik, API akan menangkap API. Nah, saat Epic Client itu akan menangkap DIO exception dan memberikan pesan yang mudah dimengerti oleh pengguna, bukan sekedar error yang teknis seperti 4.0 dan lain-lain. Nah, untuk kondisi kedua, misalnya ada terjadi kegagalan login atau unauthorized, maka server akan mengirimkan status 401, di mana aplikasi secara otomatis akan menghapus cache token agar pengguna bisa diminta login kembali dengan aman. Kemudian respons error. Jika ada kegagalan validasi, misalnya password salah, aplikasi akan membaca pesan error langsung dari respon JSON server. Misalnya message password salah dan menampilkannya melalui UI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian authentication. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah flow login, di mana sistem autentikasi kami dirancang dengan standar industri yang aman. Berikut adalah alur saat penggunaan melakukan login. Yang pertama itu adalah input dan request, di mana pengguna memasukkan member ID atau nomor HP dan juga memasukkan password. Data ini dikirimkan secara aman ke server melalui API. Lalu dilakukannya verifikasi dan token. Jika kredensial benar, server tidak mengirimkan password kembali, melainkan sebuah JWT atau yang kita tahu adalah JSON Web Token. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan. Begitu aplikasi menerima token tersebut, kami tidak menyimpannya di dalam variabel biasa yang mudah hilang, melainkan kami menyimpannya secara permanen ke dalam memori perangkat yang sudah terenkripsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk bagian yang selanjutnya itu adalah bagian dari authorization adalah penyimpanan token dan JSON token web atau JWT. Untuk penyimpanan, kami memilih menggunakan Flutter Secure Storage, bukan Share Preference biasa. Kenapa kami memilih secure storage? Karena untuk share preference itu menyimpan data dalam teks biasa yang bisa diintip. Sedangkan untuk Flutter secure storage itu menggunakan keychain atau iOS dan Keystore untuk Android yang mengenkripsi data di dalam sistem operasi. Nah, untuk JWT atau JSON Web Token, kami menggunakan JWT sebagai paspor digital. Token ini itu berisi identitas pengguna dan memiliki masa berlaku tertentu, sehingga kita tidak perlu mengirimkan username atau password di setiap permintaan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuri. Selanjutnya yakni otomatisasi authorization header. Setelah login berhasil, bagaimana aplikasi tahu bahwa kita adalah pengguna yang sah saat mengambil data lain? Dengan automated interceptor,
kami mengimplementasikan DAI interceptor. Setiap kali aplikasi melakukan request, misalnya mengambil jadwal ibadat, sistem akan secara otomatis mengambil token dari secure storage dan menyuntikkannya ke dalam authorization header dengan format mirror token. Kemudian bentuknya itu transparan, di mana proses ini terjadi di latar belakang. Developer tidak perlu menambahkan header secara manual di setiap fungsi API, sehingga kode kita tetap bersih dan minim kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maharani. Terakhir untuk proses logout, kami memastikan keamanan akun pengguna dengan 2 langkah. Yang pertama, clear storage, di mana di sini aplikasi menghapus JWT token dari Flutter Secure Storage. Yang kedua, reset state, yaitu aplikasi memberitahu API client untuk mengosongkan sys token dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Tanpa token di storage, akses ke data sensitif otomatis tertutup rapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekarang, mari kita bedah kode aplikasinya secara langsung. Saya telah memilih 3 potongan kode kunci yang merepresentasikan bagaimana aplikasi ini bekerja secara cerdas. Yang pertama, ada networking code, event service and future. Nah, di sini contoh kodenya itu ada fungsi get admin worship, yang dimana kita bisa lihat fungsi get admin worship. Nah, di sini menggunakan feature dan asynchronous await. Kenapa pakai feature? Karena pengambilan data dari internet tidak terjadi seketika. Feature adalah janji bahwa data akan datang di masa depan. Tanpa ini, aplikasi akan hang saat menunggu respon server. Kenapa dipisah ke service? Agar kode ini bisa digunakan kembali atau reusable. Jika di kemudian hari ada fitur jadwal ibadah di halaman yang berbeda, kita cukup memanggil service ini tanpa menulis ulang logika API-nya. Ini menjaga prinsip DRY atau don't repeat yourself. Baiklah, kita masuk untuk widget atau UI code. Di sini kita menggunakan stateful widget dan modular UI. Jadi contoh kodenya itu login screen. Nah, di login screen ini coba kita lihat strukturnya. Di sini Anda akan melihat kelas turunan dari stateful widget. Nah, kenapa stateful widget? Karena halaman login memiliki data yang dinamis dan berubah-ubah secara lokal, seperti status is loading saat menekan tombol atau obscure text untuk menyembunyikan password. Kita butuh fungsi set state untuk memberitahu Flutter agar merender ulang bagian kecil dari UI tersebut. Yang kedua itu modularitas. Saya membagi UI menjadi metode-metode kecil seperti build login form dan build logo header. Alasan teknisnya adalah untuk reliability atau keterbacaan. Jika terjadi error di bagian form, saya tidak perlu mencari di antara 500 baris code. Cukup fokus pada satu fungsi spesifik. Lanjut oleh teman saya, Andre. Baik, kita masuk kemudian di dalam out dan eh, state code, di mana itu termasuk dalam Dio interceptor, di mana Dio interceptor ini termasuk dalam wrapper dan juga contoh kodenya diterapkan dalam interceptor wrapper di API client, di mana ini adalah bagian paling krusial untuk keamanan interceptor pada API client. Karena kenapa memakai interceptor? Daripada kita menyisipkan token secara manual di setiap fungsi API yang sangat berisiko user dapat lupa akan tokennya, maka kita membuat satu sistem pusat, di mana ibarat pintu tol, setiap request yang keluar akan dicek secara otomatis. Apakah ada token di storage? Jika ada, sistem langsung menyuntikkannya ke dalam header. Itulah fungsi utama dari interceptornya. Kemudian kenapa pakai async di dalam interceptor?
Karena pengambilan token dari secure storage adalah proses asinkron, yaitu membaca memori fisik dari sistem storage-nya. Dengan await, kita memastikan request API tidak akan terkirim sebelum token berhasil diambil, dan juga ini mencegah error authorization yang tidak perlu. Itulah fungsi utama dari assign di dalam interceptor untuk penjelasan dalam di interceptornya. Nah, dari kode tersebut bisa kita simpulkan dengan kombinasi service yang terpisah itu dan UI yang modular dan interceptor yang otomatis, aplikasi GPDI mobile bukan hanya berfungsi dengan baik, tapi juga memiliki struktur kode yang bersih, aman, dan mudah dikembangkan oleh tim developer manapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kekurangan dan keterbatasan dari apa ini tentu saja dalam pengembangan versi awal ini terdapat beberapa trade-off ya, atau keterbatasan yang kami hadapi. Yang contohnya itu pertama yang di offline mode. Saat ini aplikasi ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil atau full online. Jika koneksi terputus, pengguna tidak dapat melihat data yang sebelumnya sudah dimuat karena kami belum mengimplementasikan dalam local caching yang persisten. Yang kedua itu ada di real time update. Saat ini kita masih menggunakan sistem request response. Artinya, untuk mendapatkan data terbaru, pengguna harus melakukan refresh manual atau masuk ke dalam dan kembali ke halaman tersebut. Belum ada fitur WebSocket untuk notifikasi real time-nya. Yang selanjutnya itu ada dia di media handling, di mana pengunggahan gambar atau dokumen masih dalam tahap dasar dan sangat bergantung pada kecepatan bandwidth servernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di balik keterbatasan tersebut, aplikasi ini memiliki fondasi yang sangat kuat di beberapa sisi. Yang pertama dari segi keamanan atau security, penggunaan JWT yang dikombinasikan dengan Flutter Secure Storage memastikan bahwa data kredensial jemaat tidak simpan dalam bentuk teks biasa, sehingga aman dari serangan malware sederhana di Android. Lalu ada modularitas kode. Dengan struktur folder per fitur, aplikasi ini sangat mudah dipelajari oleh developer baru. Jadi jika ada yang ingin menambah fitur warta jemaat, kita tinggal menduplikasi pola yang sudah ada tanpa merusak fitur login ataupun fitur event. Lalu ada centralized API client, di mana sistem interceptor kami itu membuat pengelolaan token menjadi otomatis. Ini adalah standar aplikasi level enterprise yang sudah kami terapkan di sini. Lanjutkan oleh teman saya. Jika proyek ini dilanjut ke tahap produksi massal, berikut adalah roadmap pengembangannya. Yang pertama itu ada local database. Di sini kami berencana menambahkan Hive SQLite sebagai lapisan caching. Jadi jemaat tetap bisa melihat jadwal ibadah meskipun sedang offline. Kemudian kedua itu ada push notification. Di sini mengintegrasikan Firebase Cloud Messaging atau FCM agar pengurus gereja bisa mengirimkan pengumuman penting langsung ke layar HP jemaat secara instan. Kemudian ketiga itu ada PWA atau web version. Karena menggunakan Flutter, kode ini sudah siap untuk dideploy ke versi web dengan sedikit penyesuaian. Sehingga jemaat yang tidak ingin menginstal aplikasi tetap bisa mengakses layanan melalui browser. Sebagai penutup, GPDI Mobile bukan sekadar aplikasi pendataan, melainkan langkah awal digitalisasi gereja dengan arsitektur yang modern, aman, dan siap untuk berkembang di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan atau keterbatasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.